Oke, sebelum lanjut tutorial pembongkaran seal water pump ini ya, yang saya suka dari motor Honda. Jadi ketika seal water pump rusak, itu air tidak masuk ke mesin ya. Nah, ini olinya masih bening ya. Seperti itu. Kalau Yamaha kan enggak ya, itu masuk ke mesin dan bercampur dengan oli ya. Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Oke, saya bongkar dulu. Oke, radiator sudah terbongkar dan ini ya saran buat teman-teman ya. Ketika melepas radiator sebaiknya kita lepas dari depan sini mas ya, dari selang depan. Ini kan dari pipa cylinder head ya. Nah, itu kita lepas dari situ ya, atau sebaiknya ini kita lepas dulu ya covernya ini mas ya. Nah, itu kenapa? Karena seperti ini mas, jika dilepas dari sini itu biasanya rawan patah ya, karena radiator apalagi bawaan motor itu rapuh ya, bisa berisiko patah jika kita melepas dari sini ya, atau dari bawah sini itu rawan patah ya. Nah, itu kan ganti radiator ya. Nah, radiator ini kan harganya juga lumayan ya. Untuk meminimalisir risiko kita lepas dari depan atau dari pipa T sini ya, nggak berisiko karena harga T pipa ini kan murah ya, seperti itu. Lalu tinggal kita lepas tarik ke belakang mas ya, seperti itu. Oke, lanjut kita lepas ini mas, baut 4 ya, baut cover ini ada 4, ini kita lepas. Ini menggunakan kunci T10 ya. Nah, ini sudah kelepas ya, seperti ini. Kipasnya juga kita lepas, bautnya jangan lupa dikumpulin, tinggal kita lepas magnet ini mas. Oke, sudah kebuka murnya, lalu kita gunakan tracker ya. Ini kita putar ke kiri mas ya, seperti ini. Pastikan masuk secara penuh mas ya, motornya dimiringkan biar lebih enak ya, seperti itu. Tinggal kita lepas. Nah, oke, pastikan kencang mas ya, ini agar ulirnya tidak slack ya. Kita ganjal seperti ini, kita ganjal baut magnetnya ya, agar tidak ikut muter. Tinggal kita ini lepas. Nah, ternyata mudah mas ya. Oke, seperti ini penampakannya, masih bersih ya magnetnya. Nah, ini sekarang tinggal kita lepas ini mas ya, bautnya. Nah, ini ya ada air rembes. Oke, kita lepas ini dulu mas ya, baut 3 ini kita lepas, tutup pompanya ini ya. Kemudian baru kita lepas baut belakang ini ya, semuanya ini kita lepas menggunakan kunci T10 ya. Kemudian tinggal kita tarik ya, lalu kabel spool ini juga kita lepas ya. Oke, seperti ini mas. Nah, ini ya bautnya bagian bawah ini harusnya ada ring tembaga ini mas. Nah, di bagian bawah sini ada ring tembaga harusnya ya. Ini baut 3 ini ada yang panjang, yang pendek. Ini pendek ya, jangan ketukar mas ya, diteliti ya. Ini mas buka, dan di sini ada karet o-ring mas ya. Nah, ini harus kita ganti juga ya. Selagi bongkar kita ganti semua ini mas. Nah, ini pompa radiatornya. Terus di sini ada pindol mas. Nah, ini ya pindol ada 2 ini, jangan sampai hilang mas ya. Oke, lanjut kita lepas ini. Nah, ini bautnya ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, ini mas ada seperti ini ya, ulirnya nggak full. Nah, ini full. Oke, ini ulirnya nggak full ya. Nah, ini oke, jadi ada dua ini mas di bagian sini dan sini ya, yang ulirnya tidak full tadi bautnya ya. Dikumpulin jangan sampai hilang mas ya, jangan sampai ketuker. Nah, kemudian baru kita lepas ini mas, kita tarik ya. Nah, oke, seperti ini mas. Nah, kita tarik, kita goyang-goyang sambil kita tarik ya, pelan-pelan. Nah, ini sudah kelepas mas. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu di sini juga ada karet o-ring mas ya. Nah, ini melingkar ini nanti juga kita ganti ya. Selagi bongkar kita ganti semua ini ya. Lalu kabel spoolnya ini kita lepas juga ya. Nah, jadi seperti ini. Di sini juga ada pindol mas, ada 2 ya, jangan dihilangkan ya. Untuk pemasangannya
ini harus lurus nanti ya. Oke, lanjut Mas, kita lepas pompa radiator ini. Ini kita lepas dulu Mas menggunakan kunci T ya, T10. Lalu di bagian belakang ini kita tahan Mas menggunakan kunci pas 12 ya, 12 pas, supaya tidak ikut muter Mas. Jadi seperti ini. Nah, kita tahan, kita cari T10 atau gunakan impact ya kalau punya. Nah, oke, ini sudah kelepas Mas. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita tahan Mas ya, agar tidak ikut muter. Kemudian, nah ini as pompanya ini baru kita pukul Mas menggunakan kunci 8 ya, kunci shock 8 atau kunci T8. Nah, seperti ini ya, lalu tinggal kita pukul ya, tapi bagian belakang ini kita tahan menggunakan kayu Mas ya. Nah, ini Mas begini ya, ini kebetulan sekali ada kayu yang bentuknya seperti ini, jadi ini buat kita ini kita buat nahan ya. Nah, begini Mas. Nah, atau gunakan T8 ya, gitu. Tinggal kita pukul Mas. Nah, ini sudah kelepas ya. Nah, seperti ini Mas kondisinya. Lalu untuk ininya, as pompanya ini sepertinya udah kekikis Mas, ini sudah terkikis ya. Nah, ini harus diperiksa juga ya, nanti coba kita amplas. Nah, ini Mas, nah ini kan pecah ya, ini pecah. Nah, mungkin air itu bocor karena ini pecah ya. Oke, kemudian tinggal kita lepas bearing ini, kita tinggal pukul ya menggunakan kunci T8 tadi, seperti ini. Nah, kita pukul saja Mas ya, pelan-pelan ya. Jangan lupa kita kasih ganjal Mas ya. Oke, kita miringkan kunci T nya ya. Nah, oke, sudah kelepas Mas. Nah, seperti ini ya. Ini bearing masih bisa kita gunakan ya. Nah, ini ini seal oli ya, ini seal oli. Nah, untuk melepasnya tinggal kita pukul saja ini Mas ya, nanti kelepas dua-duanya ya. Oke, seperti ini Mas. Kita balik ya, kita gunakan kunci shock yang pas Mas, shock 17 ini pas ya. Oke, seperti ini. Tadi spoolnya mentok Mas, jadi posisikan seperti ini agar tidak merusak spoolnya ya. Nah, tinggal kita pukul. Oke, ini sudah kelepas Mas. Nah, ini ya penampakannya setelah terlepas seperti ini. Ini tinggal kita bersihkan Mas, lubang ya, ini ada lubang, ini juga nanti kita bersihkan, jangan dibuntu Mas ya. Nah, terus ini seal air ya, lalu ini seal olinya ya, makanya ketika seal radiator ini bocor, airnya tidak masuk ke mesin. Oke, seperti ini ya cara ngelepas seal pompa radiator Vario 110 karbu ya, tinggal kita pasang. Oke, untuk pemasangan di video selanjutnya ya.